Salam sahabat-sahabat dan saudara-saudaraku semua, salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua. Sahabat-sahabat Dialogris, beberapa waktu yang lalu, tidak hanya satu orang dari sahabat-sahabat semua, itu menanyakan kepada saya tentang keris yang berdapur kebu. Minta agar dijelaskan, dipaparkan segala pengetahuan yang berhubungan dengan keris dapur kebu. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita bahas bersama-sama keris dengan dapur kebu. Keris dapur kebu banyak sekali dijumpai ya di kalangan-kalangan berkeris, bahkan sampai kalangan-kalangan orang umum. Banyak peninggalan-peninggalan dari leluhur-leluhur mereka itu keris-keris dengan jenis atau dapurnya kebu. Nah, keris dapur kebu ini sangat sederhana sekali ya. Ricikannya itu keris itu ricikannya lurus, bentuknya lurus. Mirip sekali dengan keris brojol, yang membedakan adalah gandiknya lebih tinggi daripada keris brojol. Jadi bilahnya lurus, cuman ada ini ya, pejetan atau belumbangan itu, gandiknya juga polos namun lebih tinggi daripada brojol. Nah, ricikan-ricikan yang sederhana ini seringkali orang umum ya, kebanyakan itu kan tidak tahu ini keris apa, dikira ini keris brojol. Nah, keris brojol ini, keris kebu maksudnya, keris kebu ini mirip sekali, karena mirip sekali brojol, jadi dianggap ini keris brojol. Padahal itu adalah keris kebu. Dan keris kebu ini banyak sekali macamnya. Dalam buku Antara Mistik dan Nalar ya, yang Haryono Haryokuritno tahun 2005 itu, ada beberapa kebu atau jenis-jenis dapur kebu yang ditulis dalam bukunya. Ada kebu lajer, ada kebu kantong, ada kebu teki, dan lain sebagainya. Dapur kebu-kebu itu kan bahasa Jawa. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia itu artinya kerbau. Nah, orang Nusantara, khususnya orang Jawa itu menamai sesuatu, ya, khususnya keris itu dengan nama-nama alam semesta yang dekat dengan kehidupan mereka ya. Jadi kebanyakan orang Nusantara, khususnya orang Jawa itu kan karena wilayah agraris ya, jadi kan banyak yang bertani, dan hewan yang paling dekat salah satunya adalah hewan kerbau. Nah, ini akhirnya diadopsilah menjadi nama keris karena banyak keistimewaan dari kebu. Selain kebu juga ada hewan yang lain, itu ada jala juga, itu juga ada ya. Lalu untuk pamor-pamor juga ada pamor parisawuli, ron genduru, ada ron pakis, dan macam-macam masih banyak yang lain. Nah, ini karena hewan-hewan ini atau tumbuhan ini adalah dekat sekali dengan kehidupan orang Nusantara, khususnya orang Jawa, maka diadopsilah menjadi nama sebuah keris. Karena ya orang Jawa itu harmonis dengan lingkungan, dengan alam semesta, sehingga memuliakan sesuatu hal yang ada di sekitarnya, termasuk juga hewan yang bernama hewan kerbau dan jala dan lain sebagainya. Selain penamaan, dapur kebu mengadopsi nama-nama sesuatu hal hewan atau tumbuhan yang dekat dengan masyarakat Jawa saat itu. Keistimewaan dari kerbau sehingga diadopsi menjadi sebuah nama dapur adalah kerbau mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Nah, kerbau itu kan salah satu karakternya adalah pendiam, sangat penurut sekali dengan tuannya, dengan sang perawat ya. Nah, kerbau ini melambangkan sebuah kepatuhan terhadap sang perawat atau majikannya. Jika memang ini seorang masyarakat, berarti kepatuhan terhadap peraturan rajanya atau pemerintahnya. Jika ini seorang manusia, berarti hubungan antara manusia dan Tuhan, berarti kepatuhan terhadap Tuhannya, aturan-aturan Tuhannya, baik itu dalam hal keagamaan maupun yang lain.
Nah, ini sebetulnya adalah simbol ya. Jadi kerbau itu pendiam, penurut terhadap sang perawatnya. Namun di sisi lain mempunyai kekuatan yang luar biasa kuat. Nah, terbukti orang zaman dahulu itu kalau mengolah lahan ya, mengolah sawah itu sebelum ditanami itu kan dibajak dengan bajak manual yang ditarik oleh seekor kerbau. Hewan kerbau ini mempunyai kekuatan yang luar biasa, melebihi bentuk dan bobot tubuhnya. Nah, kalau kuda mempunyai kekuatan yang besar, yang kuat, mampu menarik kereta, ya karena memang kuda itu bentuk tubuhnya ya apa istilahnya ya tinggi, lalu tidak terlalu gemuk, dan seandainya kuda itu lincah untuk ditunggangi atau untuk menarik sebuah kereta, ya ini lumrah. Sapi juga, sapi itu hewannya juga mirip seperti kerbau ya, agak pendiam, namun di sini ada sisi brutalnya juga. Namun kelebihan dari kerbau, kerbau ini tubuhnya pendek ya, maksudnya tidak tinggi lalu gemuk, tapi mempunyai kekuatan yang dahsyat, mempunyai kekuatan yang besar. Ibarat manusia lah. Manusia itu kalau terlalu gemuk biasanya kebanyakan ini tenaganya kecil. Namun yang kurus justru biasanya tenaganya kuat. Nah, namun di sini kerbau ini sudah pendek, gemuk, tapi mempunyai kekuatan yang besar. Ini kelebihan yang dimiliki oleh kerbau dibanding hewan-hewan yang lain. Makanya oleh orang Jawa, sebuah kelebihan yang dimiliki oleh seekor kerbau yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lain, maka diadopsilah, dimuliakan menjadi sebuah mahakarya atau nama mahakarya yang berwujud atau bernama keris kebo. Memang ya ada nama-nama kebo zaman dahulu itu tidak hanya nama keris, tapi justru malah sampai nama seseorang tokoh ya ini. Ini kemarin ada yang tanya dari salah satu sahabat itu, kenapa semulia atau seistimewa apa sih kerbau itu atau kebo kok bisa dijadikan nama keris bahkan sampai nama seseorang tokoh besar. Zaman dahulu, zaman-zaman lama itu banyak tokoh-tokoh dengan nama ya berawalan kebo seperti Kebo Kenongo, Kebo Anabrang, Kebo Kanigoro, dan masih banyak lagi. Ini apa istimewanya kebo? Ya kembali lagi, selain kebo ini dekat dengan kehidupan masyarakat Jawa, kebo ini simbol kekuatan yang dahsyat, melebihi bentuk dan bobot tubuhnya. Ini diadopsi oleh masyarakat Jawa. Orang Jawa itu dulu kalau mengadopsi sesuatu hal ini pasti sesuatu hal yang lebih, tidak mungkin sesuatu hal yang kurang, sesuatu hal yang mempunyai kelebihan di atas rata-rata. Ini biasanya itu di istilahnya kalau bahasa sekarang dialah berkah, termasuk nama kebo. Orang-orang zaman dahulu yang boleh memakai nama kebo ini hanya pembesar. Jadi mereka ini memakai nama sebuah hewan yang mempunyai kekuatan yang dahsyat. Ini menggambarkan mereka yang memakai nama kebo atau yang menyandang nama kebo di depannya ini menyimbolkan bahwasanya dialah atau beliaulah mempunyai seseorang yang mempunyai kekuatan. Seseorang yang mempunyai kekuatan yang melebihi dari orang lain. Karena buktinya yang memakai nama-nama kebo itu ada senopati, ada pembesar, bahkan ada raja ya atau yang calon raja atau apa itu. Itu banyak. Inilah keistimewaannya kebo. Jadi kebo ini sebenarnya tidak bisa dipandang sebelah mata. Selain kekuatannya, kalau kita mau mempelajari, kalau kita mengakui, kerbau ini hewan yang sangat cerdas. Loh kok bisa cerdas? Kelihatannya kerbau itu kan kelemar-kelemar gitu ya, seperti tidak punya kecerdasan. Tapi kalau kita mau mendalami, mau mempelajari, nah ini yang pernah saya pelajari, kebetulan itu menemukan suatu pengetahuan yang dimana kerbau ini hewan yang sangat cerdas. Dasarnya apa? Terbukti tidak pernah dalam sejarah hewan kerbau itu tersesat jalan untuk pulang, kecuali kerbau yang kalau istilah Jawa itu kebo edan. Kebo edan itu kerbau yang baru frustasi istilahnya, stres. Itu beda lagi. Selama kerbau itu normal, kerbau tidak akan pernah tersesat untuk jalan pulang. Tidak akan pernah lupa jalan untuk pulang. Karena apa? Kerbau adalah satu-satunya hewan yang paling merindukan kampung halamannya.
Nah, ini pernah ditelusuri, ini pernah dipelajari oleh orang-orang zaman dahulu sekali. Dan ini ada catatannya. Namun saya cari-cari catatannya itu lupa ini di halaman mana. Tapi ada kitabnya. Ini pernah saya pelajari. Inilah keistimewaannya seekor kerbau. Kerbau tidak pernah lupa jalan pulangnya. Karena yaitu tadi, kerbau itu kemana-kemana yang dirindukan itu kampung halamannya. Makanya kalau bagi yang di kampung-kampung pernah melihat ini ya, hewan kerbau yang dipotong itu menangis, terlihat seperti menangis. Itu kalau yang pernah saya pelajari itu menangisnya bukan karena mau dipotong, tapi karena mengingat atau teringat kampung halamannya. Nah, ini luar biasa sekali. Ini diadopsi oleh leluhur bangsa Nusantara, khususnya Jawa. Berarti kemanapun kerbau, kemanapun hewan itu, atau seseorang yang menyandang nama kerbau, itu tetap akan ingat jalan pulang, di mana kampungnya, di mana tanah kelahirannya. Dia akan mengingat selalu negerinya itu di mana. Makanya ada seorang tokoh pembesar yang namanya Kerbau atau Kebo ya, itu ekspansi keluar wilayah atau keluar negeri itu, dia membawa nama besar, mengingat selalu negerinya, nama besar negerinya. Ini adalah karakter seekor kerbau. Pemegang keris kebo ya, pemegang keris kebo seringkali banyak itu yang meledek itu keris kebo itu diledek, oh keris pegangannya petani, keris pegangannya rakyat jelata dan sebagainya. Enggak apa-apa. Namun kenyataannya kebo itu dipegang dari rakyat biasa, baik itu petani maupun pedagang sampai penguasa. Nah, ini keistimewaannya kebo. Jadi jangan disepelekan hanya karena keris berdapur kebo sederhana, tidak ada mewah-mewahnya, tapi seorang penguasa juga ada pusaka yang berdapur kebo. Terbukti di Keraton Yogyakarta itu ada sebuah keris pusaka yang bergelar tidak main-main. Gelarnya itu Kanjeng Kyai Ageng. Itu dapurnya kebo. Jadi orang biasa, petani, bisa juga pedagang, saudagar, pejabat, orang punya pangkat, bahkan sampai penguasa itu juga memegang keris kebo. Jadi tidak selamanya keris kebo itu keris petani. Nah, di sini kebo itu simbol pekerja keras ya, karena kebo itu kalau diajak bekerja itu rajin ya. Lalu simbol kekuatan, menunjukkan bahwasanya orang itu atau keris itu mempunyai kekuatan untuk menghadapi sebuah pekerjaan dan rajin bekerja. Ini adalah simbol. Jadi makanya tidak semua keris kebo itu kerisnya petani. Makanya yang punya keris kebo atau punya warisan dari leluhur atau dari nenek moyang atau pusaka keluarga yang berdapur kebo, jangan berkecil hati. Oh, nenek moyang saya atau leluhur saya ini berarti seorang petani, kok kerisnya kebo aja? Belum tentu. Kita lihat kualitasnya juga. Karena keris itu juga ada kualitas. Dapurnya boleh sama, tapi kualitasnya juga berbeda-beda. Nah, ini bisa jadi memang keris kebo itu juga dipegang petani, tapi bisa jadi juga dipegang oleh seorang penguasa dulu, oleh seorang pembesar. Jadi banyak sekali orang-orang yang memegang dapur kebo. Dan ini adalah simbol sebuah kekuatan, simbol sebuah kelebihan, simbol sebuah ketaatan, dan simbol pekerja keras. Dan juga yang tidak kalah menarik, kerbau itu hewan yang bisa memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk hewan lain. Contohnya burung jala. Burung jala itu zaman dahulu sering memakan kutu ya yang ada di hewan yang ada di kulit ini hewan kerbau. Nah, ini memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk hewan lain, atau kalau manusia berarti bisa memberikan sesuatu hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Sahabat-sahabat Dialogris, demikian penjelasan singkat dari saya tentang keris dan keistimewaan nama kebo, keris kebo dan keistimewaan nama kebo, sehingga sampai dipakai dan diadopsi oleh masyarakat Nusantara, khususnya bangsa Jawa, sehingga dijadikan nama dapur keris dan juga disandang dipakai untuk nama oleh seorang pembesar. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga
penjelasan saya yang meskipun cuma sedikit ini bisa bermanfaat dan bisa meluruskan anggapan-anggapan miring dan juga kesalahpahaman terhadap keris dengan dapur kebu. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan. Salam bahagia, damai sejahtera, salam budaya, salam Indonesia, rahayu untuk kita semua.